Haleluya. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya saudara tetap melimpah dengan sukacita. Apalagi kemarin kita sudah belajar banyak tentang masalah hatimu, menjaga hati dengan baik. Hari ini sekali lagi saya akan melanjutkan pelajaran menjaga hati karena saya pikir sangat penting bagi kita untuk belajar kebenaran ini Bapak Ibu. Sangat penting. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita? Mari kita lihat Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini merupakan doa Musa. Doa Musa yang dipanjatkan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena kalau kita baca di dalam mulai dari ayat yang 9 dikatakan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Karena pada waktu dia menyampaikan firman ini, doa ini, dia sudah sampai kepada usia yang sudah mulai tua. Kita tahu bagaimana 40 tahun dia hidup di istana. Dan kemudian 40 tahun dia hidup di perantauan, di padang gurun, di Midian. Dan di sanalah dia bertemu istrinya. Dia melewati suatu pengalaman-pengalaman hidup yang dia lihat dan dia sendiri mengalaminya. Sehingga dia katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Karena hari-hari yang sudah kulalui berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hidup kita itu begitu singkat Bapak Ibu. Saudara perhatikan bagaimana engkau hidup. Tiba-tiba matahari sudah terbit. Kau bangun tidur, sudah mulai hari yang baru. Dan kau mulai jalani hari-harimu. Dan kemudian selesai semuanya, hari gelap, malam sudah datang tanpa sesuatu yang serius kita kerjakan. Dan kita tidur kembali dan bangun kembali. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Hari berlalu dan melayang lenyap dengan cepat. Berlalunya buru-buru. Itu sebabnya dia katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Agar aku beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana memiliki hati yang bijaksana? Karena kemarin kita sudah belajar, semua isu-isu kehidupan, semua masalah-masalah kehidupan yang hari ini terjadi dalam hidup kita, itu adalah akibat kita tidak menjaga hati kita 10 tahun yang lalu. Atau mungkin setahun yang lalu. Akhirnya hari ini buahnya aku nikmati. Dan seperti kita menanam pohon, setiap pohon itu untuk kita bisa panen berbeda-beda usianya. Kalau jagung 3 bulan kita bisa panen.
Itu sebabnya ada orang yang cepat bisa menuai akibat daripada kesalahannya. Tetapi ada orang yang kita melihat sepertinya kok nggak tiba-tiba juga buahnya bagi mereka. Kok nggak sampai penghukuman itu kepada mereka. Padahal firman Tuhan katakan apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Dan hati mula tempat kita menabur. Tempat kita menabur. Ada mungkin orang itu menanam pokok mangga secara alami, sehingga dia menunggu masa 10 tahun baru dia menuai mangganya. Apalagi durian, mungkin lebih lama lagi. Demikian juga buah-buah yang lain, lebih lama. Tetapi yang pasti adalah engkau akan tuai apa yang kau tabur. Itu sebabnya engkau perlu berdoa seperti Musa. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berikan hati yang bijaksana kepada kami. Tuhan, berikan hati yang bijaksana kepada kami. Pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa yang boleh bernaik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh menghampiri hadirat Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni hatinya. Itu sebabnya perlu kita senantiasa memeriksa hati kita. Apalagi ketika kita datang dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki hati kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu bagaimana dengan hati kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Penting sekali bagi kita untuk menjaga hati kita dengan baik. Menjaga hati kita dengan baik. Amsal 17 ayat yang ke-20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang serong hatinya tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. So, what next? Jadi selanjutnya apa yang harus kuperbuat? Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Apabila orang ayat 19 saudara, ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata patah hati di sini bukan seperti orang yang sedang putus cinta, dihianati oleh pacarnya sehingga patah hati. Bukan seperti itu, saudara. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris katakan contrite heart. Itu hati yang hancur. Dia menyadari dia orang berdosa. Dia menyadari hidupnya penuh dengan segala macam kotoran, sampah. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan dekat dengan mereka. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya, menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan.
Tidak ada satu apapun yang bisa kubanggakan di hadapanmu. Apa yang mau kubanggakan di hadapanmu? Engkau maha kudus, engkau maha suci, engkau maha mulia. Semua yang kudus ada di dalam Dia. Semua yang mulia ada di dalam Dia. Apa yang mau kubanggakan? Perbuatan-perbuatan baik apa yang mau kubanggakan kepada Dia? Dan ketika kita hampiri Dia dengan hati yang hancur, firman Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Remuk hatinya. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. I need you, Lord. Aku membutuhkan Kau dalam seluruh kehidupan. Aku membutuhkan Kau dalam seluruh kehidupan. Penting sekali bagi kita untuk menjaga hati kita dengan benar. Menjaga hati kita dengan benar. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-15 dikatakan di situ, pasal 15 ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati-hati dengan hatimu. Sangat penting bagimu untuk menjaga hatimu dengan baik. Jaga hatimu dengan baik. Penting sekali Bapak Ibu untuk kau menjaga hatimu dengan baik. Karena tanpa kau sadari, kalau kau izinkan semua yang bermasalah dalam hatimu itu keluar. Itu sebabnya kita berjumpa dengan orang-orang yang perkataan-perkataannya pedih, pedas. Dan kita melihat ada orang yang keluar dari mulutnya perkataannya gak pernah membangun, gak pernah berkata puji Tuhan. Ketika ditanya orang bagaimana keadaanmu, aduh susahlah, beginilah. Susah aja yang keluar dari mulutnya. Gak ada perkataan yang berkata, oh puji Tuhan, hari ini aku diberkati. Itu sebabnya penting sekali bagimu untuk menjaga hatimu dengan baik. Dan sebagai ayat terakhir Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan simpan kesalahan orang lain dalam hatimu. Firman Tuhan katakan bahkan jangan sampai matahari terbenam kau belum bisa mengampuni. Biarlah ketika matahari terbit, engkau sudah lupakan semua kesalahan orang itu. Maka ingatlah, ketika engkau belajar mengampuni, maka Bapamu di surga akan senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya yakin semua kita menginginkan agar Bapa di surga mengampuni kesalahan kita. Supaya hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan, hari-hari kita penuh dengan sukacita. Dan berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman kebenaranmu. Dimanapun mereka berada pada saat ini. Apapun yang sedang mereka kerjakan pada saat ini. Tuhan tolong mereka
untuk datang menghadap Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa, sehingga mereka tidak layak untuk menghakimi orang lain. Karena mereka sendiri adalah orang berdosa. Tapi biarlah ketika kami menghadap Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan menerima kami dan Tuhan menjadi dekat kepada kami. Sehingga hari ini dan seterusnya hidup kami berubah. Kami menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Bapa memberkatimu. Stay safe. God bless you. Shalom.